Halo, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman. Jadi, kenapa sih kita perlu belajar ini? Untuk nantinya kita akan belajar bagaimana sih cara pikir atau cara kerja komputer itu. Jadi, bagaimana nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa mentranslasi dari bahasa manusia ke bahasa mesin. Karena itu kita akan belajar bersama-sama. Karena itu ada algoritma dan pemrograman. Algoritma itu apa? Algoritma cara pikir, pemrograman itu penulisannya. Oke, next. Programming bukan hanya pengetahuan tetapi keahlian yang hanya bisa dikuasai dengan cara mempraktekkan terus-menerus. Jadi kalau kita tahu ya, keahlian itu contohnya mengemudikan mobil, pesawat, misalnya juga main sepak bola, berenang. Nah, itu kan nggak bisa kalau misalnya kita ngapalin teorinya, setelah itu kita langsung praktek, langsung bisa. Nggak bisa kayak gitu. Sama seperti kayak misalnya orang mau dapetin SIM, itu kan ada tes prakteknya ya. Bisa nggak kalau misalnya orang ngapalin cara-caranya mengendalikan, harus pakai setir ke kanan ke kiri, masuk gigi berapa, dihafalkan, setelah itu langsung praktek, kayaknya kok nggak bisa ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Kita perlu melakukan namanya praktek atau latihan terus-menerus. Setelah itu program. Apa itu program? Program itu merupakan kumpulan perintah yang disusun dalam aturan tertentu, ditulis dalam bahasa dan aturan tertentu untuk melakukan proses tertentu. Oke, untuk menjalankan program, kita perlu belajar ini. Bagaimana komputer bisa memahami perintah dari manusia? Kita perlu yang namanya aplikasi atau software untuk menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa mesin. Untuk kali ini kita akan memakai satu software yang kita pakai adalah Visual Studio. Setelah itu bahasa yang kita gunakan adalah C#. Kita bisa pakai ada bahasa lain juga, ada Java, C++, HTML, PHP dan sebagainya macamnya. Tapi untuk kali ini kita akan belajar bersama tentang C#. Meskipun ditulis dengan bahasa Inggris, C# berbeda dengan bahasa Inggris. Sebagai contoh, titik dalam C# itu menggunakan titik koma. Jadi untuk untuk mengakhiri sebuah perintah program itu kita memakai titik koma. Ya. Di dalam bahasa Inggris penulisan kondisi itu tanpa memakai tanda kurung. Tetapi di dalam C# itu harus tulis dengan tanda kurung. Kita perlu mengikuti aturan-aturan yang ada dalam bahasa C. Jika ada satu aturan saja tidak diikuti, komputer itu tidak akan mengerti perintah yang akan kita berikan. Oke, tapi aplikasi Visual Studio itu untuk mengubah dari bahasa manusia ke bahasa mesin. Proses ini disebut build. Setelah proses build ini selesai, hasilnya adalah file Excel yang dapat dijalankan tanpa membuka aplikasi Visual Studio terlebih dahulu. Oke, ini merupakan bagian pertama dari pelajaran algoritma dan pemrograman. Terima kasih.